Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Kemeriahan One Piece Chapter 1000 bagi kami masihlah sangat terasa. Bagaimana tidak, pada chapter 1000 yang sangat epik ini, kami yakin Eiichiro Oda pasti telah membuat atau menyiapkan chapter ini dengan sematang-matangnya. Dan tentu saja, hal-hal spesial pun dilakukan untuk memeriahkan One Piece Chapter 1000 ini. Jadi, kali ini kita akan melihat bersama hal-hal spesial apa sajakah yang ada di One Piece Chapter 1000. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Judul One Piece Chapter 1000 dan sebelumnya. Hal pertama yang akan kita bahas kali ini bisa dikatakan hal yang sederhana, namun cukup spesial, yaitu penentuan judul atau titel Chapter 1000. Chapter 1000 ini berjudul Mugiwara no Luffy atau Luffy si topi jerami. Dengan dijadikannya Luffy si topi jerami ini sebagai judul chapter, di sini Eiichiro Oda seperti mulai menyatakan bahwa Luffy si topi jerami ini akan menjadi orang yang sangat hebat dalam cerita ini. Ya mungkin takdir pemeran utama memang kebanyakan seperti itu. Namun jika kita melihat dunia One Piece yang memiliki banyak sekali karakter yang sangat luar biasa, entah itu karakter yang sangat kuat seperti Rocks, Roger ataupun para Yonko, atau karakter yang memiliki pengaruh yang sangat luar biasa dalam sejarah dunia One Piece seperti Joy Boy contohnya. Dengan dinyatakannya Luffy si topi jerami dalam judul chapter 1000 ini, hal ini layaknya Eiichiro Oda telah menyatakan bahwa Luffy akan melebihi semua karakter yang telah kami sebutkan tadi. Kemudian keunikan judul chapter 1000 ini ada pada judul chapter 999, yaitu judul chapter 999 itu berjudul Sake yang kubuat saat sedang menunggumu. Ya, secara sederhana, jika judul chapter 999 dan judul chapter 1000 ini disatukan, akan membentuk menjadi sebuah kalimat, yaitu Sake yang kubuat saat sedang menunggumu, Luffy si topi jerami. Hoho, Eiichiro Oda memang out of the box. Dan menariknya lagi, One Piece chapter 999 itu kebanyakan berceritakan tentang Yamato maupun tentang flashbacknya dengan Ace, ataupun Yamato yang mulai akrab dengan Momonosuke. Jadi, kaitan chapter 999 yang berfokus pada cerita Yamato dengan judul chapternya Sake yang kubuat saat sedang menunggumu, dan chapter 1000 yang berjudul Luffy si topi jerami, secara tidak langsung di sini Eiichiro Oda seperti ingin mengatakan bahwa Yamato sedang menunggu Luffy si topi jerami. Dan seperti yang kami katakan di awal, Eiichiro Oda pada chapter 1000 seperti mendeklarasikan bahwa Luffy si topi jerami akan menjadi seorang legenda di cerita One Piece. Dan melihat chapter 999, rasanya Yamato lah yang akan ikut menemani Luffy untuk menjadi seorang legenda di dunia tersebut. Color Spread One Piece Chapter 1000. Color Spread atau cover berwarna Chapter 1000 adalah seperti ini. Di sana terlihat kelompok bajak laut topi jerami mendapatkan harta karun emas dengan jumlah yang sangat banyak. Bahkan pada cover chapter kali ini, kelompok topi jerami telah lengkap dengan kehadiran Jinbei. Sebenarnya konsep dari cover chapter kali ini sudah pernah dibuat oleh Eiichiro Oda kurang lebih 20 tahun yang lalu, yaitu tepatnya pada cover chapter One Piece chapter 100. Inilah gambarnya. Dan judul chapter 100 pada waktu itu adalah Densetsu ga Hajimata, atau telah dimulainya suatu legenda. Ya, chapter 100 ini masih bercerita kisah Luffy di Lockton, di mana tempat asal dan eksekusi sang raja bajak laut Goldie Roger. Namun, cerita pada chapter 100 ini lebih condong memperlihatkan Luffy yang berangkat dari Pulau Lockton. Bahkan pada chapter 100 itu juga, ayah Luffy yaitu Monkey D. Dragon ikut membantu Luffy untuk berangkat dari Pulau Lockton menuju lautan Grand Line. Ya, cover chapter 1000 dikatakan diambil dari cover chapter 100 ini. Dan tentu saja, di kedua cover chapter tersebut ada beberapa perbedaan. Salah satunya adalah penambahan kru topi jerami. Kemudian perbedaan tengkorak pada cover chapter 100 dan 1000. Pada cover chapter 1000,
pada tengkorak di sana memiliki bulu hidung Goldie Roger. Ya, dan dari mulut tengkorak tersebut sama-sama mengeluarkan harta yang sangat banyak. Mungkin pada gambar ini, Eiichiro Oda ingin menunjukkan bahwa kelompok kru topi jerami akan mendapatkan harta karun Goldie Roger. Atau bahkan, cover chapter 1000 inilah potongan gambaran ketika kelompok kru topi jerami menemukan harta yang ditinggalkan oleh Goldie Roger di Pulau Laftel. Kemudian pada cover chapter 1000 ini bisa dikatakan tidak semua kru topi jerami menikmati harta karun yang sebegitu banyaknya. Contohnya adalah seperti Luffy. Ia tidak tertarik dengan harta, namun ia sedang menikmati harta sebenarnya, yaitu daging. Kemudian Nico Robin sebagai seorang wanita, di sana Robin tidak memakai perhiasan sedikit pun. Ia hanya sedang memegang beberapa lembar kertas yang terlihat seperti lembaran kuno. Ya, Robin mungkin lebih tertarik dan lebih puas untuk melihat sejarah yang sebenarnya. Kemudian Sanji. Di sana, Sanji juga tidak terlihat memakai perhiasan emas. Namun, Sanji sedang memegangi seekor ikan yang menurut kami, ikan ini seperti ikan yang ada di Dressrosa dalam ukuran kecil. Dan warnanya mirip sekali dengan warna naga milik Momonosuke. Melihat hal ini, kami lebih berpikiran bahwa Sanji pada waktu itu akan menemukan hal yang ia impikan, yaitu All Blue. Dan karakter terakhir yang tidak memegang harta karun emas adalah Babang Zoro. Ya, di sana Zoro juga memang tidak terlihat sedang berpesta dengan emas yang ada. Namun, Roronoa Zoro tidak sedang terlihat menikmati suatu hal lain. Untuk Zoro ini memang sedikit berbeda. Hal yang diimpikan Zoro semenjak dimulainya perjalanannya ke lautan memanglah bukanlah suatu benda. Entah itu pedang hebat yang diidam-idamkannya atau semacamnya. Namun hal yang dituju oleh seorang Roronoa Zoro adalah menjadi seorang pendekar pedang nomor 1 di dunia One Piece. Dan melihat ekspresi Zoro di sini, rasanya tidak mustahil bahwa ketika kelompok kru topi jerami telah mencapai Laftel, pada saat itu Zoro telah mencapai tujuannya, yaitu menjadi seorang pendekar pedang terhebat di dunia. Dan satu lagi, dalam cover chapter kali ini, ada satu karakter lagi yang disembunyikan oleh Eiichiro Oda, yaitu Portgas di S. Eiichiro Oda menyelipkan karakter S pada aksesoris yang dipegang oleh Chopper di tangan kirinya. Ya mungkin, tidak dijelaskan pun Nakama sudah mengerti, yang dipegang Chopper adalah kalung yang biasa digunakan oleh Portgas di S. S menghormati ayahnya Goldie Roger. Kita mengetahui bahwa seorang Portgas di S semenjak kecil selalu mempertanyakan apa hak dirinya akan kehidupan di mana ia merupakan anak dari kriminal Raja Bajak Laut. S terlihat memiliki perasaan tidak suka kepada fakta bahwa ayahnya adalah Goldie Roger. Maka dari itu, S lebih memilih menggunakan nama Portgas dari ibunya dibanding dengan nama Gold dari ayahnya. Kemudian S juga lebih memilih Shirohige sebagai ayahnya dibandingkan Goldie Roger. Ya, jadi itulah sifat S kepada ayahnya. Namun pada One Piece chapter 1000, ada suatu adegan di mana S sedang berbincang dengan Yamato, yaitu ketika S bercerita tentang impian Luffy. S berkata tidak akan membiarkan orang mentertawakan impian itu. Dan Yamato yang mendengar impian itu malah berlinang air mata dan berkata, "Aku tidak akan mentertawainya." Dan pada kata-kata Yamato pada teks manga selanjutnya di sana, Yamato mengatakan Raja Bajak Laut juga mengatakan hal yang sama. Dan kata-katanya membuat Oden terkesan. Namun hal itu dikatakan oleh Yamato hanya dalam hatinya, tidak diucapkan. Jadi S tidak mendengar perkataan Yamato tentang Raja Bajak Laut ini. Yang Yamato ucapkan hanyalah dalam buku catatan milik Kozuki Oden, ada pria hebat yang mengatakan hal yang sama. Dengan wajah girang, S menanggapi perkataan Yamato itu dengan berkata, "Pria hebat ya, tidak buruk juga." Ya, dari sedikit percakapan inilah terlihat suatu sisi bahwa S juga sebenarnya bisa menghormati atau mengapresiasi ayahnya sebagai orang yang hebat. Jadi, mungkin sekian dulu pembahasan tentang One Piece chapter 1000. Sebenarnya masih ada hal lagi yang ingin kami bahas, namun mungkin di lain video saja. Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Silakan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Dan sekarang,
kami sedang mengadakan promo goods One Piece yaitu t-shirt. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis di layar kaca Nakama semuanya. Untuk desain lainnya bisa Nakama tanyakan di WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan pre-order, untuk Nakama yang order akan langsung kami proses. Jadi silahkan kontak nomor WhatsApp tersebut. Sehingga kami diskus OP dan terima kasih banyak.